Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku Fernanda Ayu. Di sini aku mau sedikit berbagi tentang edukasi kesehatan yaitu tips diet. Kenapa diet? Karena diet adalah salah satu pengalaman pribadi aku yang pernah aku jalanin selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu aku berhasil nurunin berat badan aku dari 72 kilo sampai ke 51 kilo guys. Ini adalah salah satu pengalaman pribadi yang cukup luar biasa karena diet sehat itu nggak mudah, diet sehat itu juga butuh proses yang cukup lama. Jadi kita harus ngelakuin diet sehat itu dengan benar-benar niat dan konsisten. Oke, kita langsung aja ke tips diet dari aku. Nah, sebelum kita lanjut ke tips diet, di sini aku mau ngasih lihat kalian sebelum dan sesudah foto sebelum dan sesudah aku diet ya guys. Di sini ada foto aku pas aku masih 72 kilo dan di sini ada foto aku di 51 kilo. Ini adalah salah satu pengalaman yang cukup luar biasa buat aku karena aku berhasil memecahin yang namanya ketidakmungkinan ya guys. Karena selama kita ada kemauan, ada niat dan kita mau memulai serta mau menjalani pasti semua mungkin dan akan ada hasilnya. Oke, jadi buat kalian yang baru memulai atau sudah memulai dan sudah proses, kalian tetap semangat untuk diet dan kalian harus bisa capai berat badan yang kalian. Oke, kita akan lanjut aja. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya ya, diet sehat itu apa sih? Gitu. Diet sehat adalah pola makan yang memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan kalori, serta membantu menjaga atau meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Diet sehat dapat membantu mencegah berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, stroke, penyakit jantung maupun kanker. Dan di sini aku juga mau ngasih beberapa macam-macam diet untuk kalian. Yang pertama ada diet keto, diet yang mengutamakan lemak dan protein serta membatasi karbohidrat. Diet ini bertujuan agar tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi pertama atau utama. Dan yang kedua ada diet Atkins, diet yang bertujuan untuk mengendalikan asupan karbohidrat. Yang selanjutnya ada diet Mediterania, diet yang menekankan konsumsi makanan sehat seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan minyak zaitun, ikan, dan produk susu rendah lemak. Yang selanjutnya juga ada diet paleo, diet yang mengadaptasi pola makan manusia purba, yaitu mengonsumsi makanan utuh tanpa melalui proses pengolahan panjang. Yang ini juga ada lagi yaitu diet IF. Diet IF atau intermittent fasting adalah metode diet yang mengatur waktu makan dengan cara berpuasa. Diet ini lebih fokus pada pengaturan waktu makan, bukan jenis makanan yang dikonsumsi dan lain-lain. Oke guys, mungkin itu aja beberapa macam-macam yang aku kasih. Dan kalau kalian masih pengen tahu diet-diet yang lain, kalian bisa searching sendiri, bisa googling sendiri karena pasti di situ banyak banget penjelasan tentang diet-diet yang lain. Oke, kita lanjut. Ini adalah tips diet dari aku yang bisa kalian lakuin sebelum atau saat kalian mau memulai diet. Yang pertama yaitu niat dan konsisten. Dalam diet sehat itu guys, yang paling utama itu adalah niat dan konsisten ya. Kenapa? Karena diet sehat itu kayak yang aku bilang tadi ya, diet sehat itu kan butuh waktu yang cukup panjang dan butuh waktu yang gak sebentar. Jadi diet itu nggak cuma sehari 2 hari, diet itu nggak cuma seminggu. Kita harus benar-benar melakukan diet sampai kita mencapai berat badan yang kita inginkan ya kan. Jadi kita itu harus yang pertama niat, yang kedua konsisten secara terus-menerus kita lakukan. Oke, dan kita lanjut lagi dengan yang kedua yaitu ada tujuan diet. Jadi guys, pasti setiap masing-masing punya tujuan diet sendiri ya. Ada yang diet karena pengen sehat, ada yang diet karena pengen berat badan yang ideal, ada juga yang diet karena besok mau nikah, besok mau wisuda, besok mau ada acara apa, bahkan ada tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu kita pasti punya planning dan tujuan diet masing-masing. Ada lagi di sini yaitu action dan effort. Nah, ini juga guys, karena diet itu gak bisa kita capai hanya dengan rebahan. Diet itu gak bisa kita capai hanya dengan berdiam diri dan
apa ya, cuma kita pikirkan doang, cuma mau-mau tapi cuma di pikiran dan di hati doang itu nggak bisa. Jadi diet itu harus kita lakukan dengan tindakan. Kita harus melakukan usaha, kita harus melakukan apa aja yang mensupport yang dan yang buat kita akan mencapai diet itu gitu. Dan yang terakhir tips dari aku itu diet itu harus enjoy guys. Karena kayak tadi yang aku bilang ya, diet itu kita jalanin gak sebentar, kita itu harus menjalani diet dengan enjoy. Kita harus santai tapi konsisten. Jadi kita tuh nggak terpaksa, kita nggak membahayakan diri kita nggak mengancam diri kita sendiri, kita nggak apa ya namanya menyiksa diri kita sendiri. Jadi kita benar-benar diet itu dengan tenang, dengan rileks, dengan hati dan pikiran dan mood yang baik. Jadi pasti itu nanti kita akan berhasil melakukan diet kalau itu semua seimbang. Oke guys, kita akan lanjut lagi. Untuk apa aja yang aku konsumsi atau apa aja yang aku hindari selama diet ya, ini tips dari aku. Yang pertama yaitu kurangi karbohidrat. Oke, karbohidrat adalah salah satu komponen utama dalam makanan yang memberi energi penting untuk tubuh. Karbohidrat adalah salah satu kelompok utama nutrisi yang terdiri dari gula, serat, dan pati. Karbohidrat adalah salah satu sumber utama energi bagi tubuh. Tapi, kelebihan karbohidrat bisa menyebabkan kadar gula darah tinggi, penyakit jantung, jerawat, gigi berlubang, dan lain-lain. Karbohidrat tinggi yang harus kita kurangi, contohnya ada nasi, pasta, sereal, dan lain sebagainya. Dan karbohidrat itu bisa kita gantikan dengan karbohidrat rendah, contohnya kentang, nasi merah, gandum, buah-buahan, dan lain-lain. Tapi untuk kentang ini jangan sampai kentang goreng ya guys. Yang bisa kita gantikan dengan kentang ini yaitu kentang rebus atau kentang kukus. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua yaitu kurangi gula, makanan atau minuman manis. Bagi tubuh, gula bisa menjadi sumber energi pembentuk zat dan fungsi otak, tetapi kelebihan gula memiliki banyak efek buruk bagi kesehatan kita, seperti peningkatan berat badan, tingkat resiko mengalami diabetes, dan tekanan darah tinggi. Oke, untuk kurangin gula ini guys, sepengalaman aku dulu, aku untuk gula ini emang bener-bener aku skip, aku bener-bener nggak makan makanan yang manis, minum minuman yang manis itu bener-bener enggak ya. Ya contohnya seperti es teh, boba, kopi, apalagi ya, kayak ya kue-kue cake, brownies dan lain sebagainya itu aku bener-bener skip. Jadi aku apa ya, nggak mengonsumsi manis-manisan sama sekali kecuali aku memakai gula di bumbu-bumbu untuk masakan. Kayak kita menumis, kita masak apa, itu kan kadang kita butuh gula untuk penyedap ya. Nah, di situ aja guys aku konsumsi gula, tapi untuk makanan-makanan seperti ini aku nggak mengonsumsi ya. Karena menurut aku pribadi dengan menyekip gula dan makanan-makanan manis ini bisa benar-benar membantu mempercepat penurunan berat badan aku, terutama di bagian perutku yang buncit waktu itu. Gitu. Kita lanjut lagi ya guys. Yang ketiga, kurangi makanan berminyak. Aduh, siapa sih guys di sini yang nggak doyan sama gorengan? Bahkan gorengan ini adalah salah satu makanan kecintaan semua umat, ya kan? Mau dari kalangan remaja, dewasa, sampai orang tua ini pasti semua cinta banget sama gorengan. Tapi untuk orang-orang yang sedang menjalani diet, aku harap kalian bisa apa ya, punya mindset kalau sementara ini deh selama diet, bahkan kalau bisa ya seterusnya gorengan itu jadiin musuh kalian dulu deh, biar nggak menghambat apa yang jadi program diet kalian gitu. Karena mengonsumsi gorengan secara berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, diabetes, kanker, dan lain-lain. Dan
kita bisa gantikan dengan olahan rebusan seperti telur rebus, kentang rebus, jagung rebus, sayur rebus, dan lain-lain. Semua serba rebus itu adalah makanan yang bisa kita buat ngegantiin gorengan tadi ya guys. Karena sekarang ini banyak banget kok makanan-makanan variasi yang kita konsumsi juga bisa apa ya, dengan rasa yang enak walaupun cara masaknya berbeda gitu. Jadi kita bisa banyak belajar deh guys, ada di buku-buku, ada di tutorial, di berbagai macam akses dengan mudahnya kita bisa dapetin. Tuh. Oke, kita lanjut lagi yang keempat yaitu junk food atau makanan instan. Aduh, selain gorengan tadi guys, junk food ini juga salah satu makanan favorit semua umat, semua kalangan ya enggak sih? Apalagi kalau udah denger yang namanya junk food ini pasti udah kepikiran sama yang namanya burger, kebab, pizza, franchise, dan lain-lain. Ini adalah makanan-makanan yang buat kita bisa ketagihan. Bahkan kadang makanan ini tuh kita tuh kalau lagi makan nggak cuma cukup satu dua potong, pasti akan lebih dari itu gitu loh, karena emang senagih itu junk food. Tapi untuk program diet ini aku saranin untuk kalian hindari, karena kalau kalian lagi diet dan kalian tetap mengkonsumsi ini, aku yakin deh pasti kalian terhambat, diet kalian gak bakal apa ya berjalan dengan baik, bahkan berat badan kalian gak akan turun-turun deh kalau kalian masih bersahabat dengan satu makanan ini tuh. Karena junk food adalah makanan yang mengandung banyak lemak, gula, dan garam, namun rendah akan nutrisi seperti protein, serat, vitamin, dan mineral. Junk food biasanya memiliki cita rasa yang gurih dan dapat membuat semua orang ketagihan. Bener banget. Makanya kita harus jauhin banget yang namanya junk food kalau kita mau berhasil di program diet. Oke, kita lanjut lagi. Yang kelima ada defisit kalori, guys. Defisit kalori adalah metode diet yang dilakukan dengan mengurangi asupan kalori harian agar tubuh membakar lemak sebagai sumber energi dan menurunkan berat badan. Defisit kalori terjadi ketika jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh lebih sedikit daripada yang keluar. Tubuh akan mencari sumber lain untuk menghasilkan energi seperti lemak yang tersimpan di bagian tubuh seperti perut, paha, dan Oke guys, untuk defisit kalori ini dulu yang aku jalanin itu contohnya aku mengurangi banget yang namanya mengonsumsi nasi. Karena nasi itu kan karbonnya cukup tinggi ya guys ya. Jadi untuk kalori harian dan di waktu itu aku benar-benar apa ya, rutin banget setiap hari defisit kalori ini aku lakuin. Jadi aku benar-benar menghitung kalori harian yang aku butuhin. Jadi kayak apa yang harus aku makan di pagi hari, di siang hari, di sore hari itu udah ada apa ya, perhitungan-perhitungan tersendiri untuk kalorinya gitu loh. Jadi kayak salah satunya nasi ini aku bener-bener aku kurangin ya guys ya. Contohnya dulu aku yang biasanya makan nasi yang dari biasanya satu piring bahkan lebih, aku nambah kalau kayak apa ya, pas lauknya tuh cocok gitu pasti nambah lebih dari satu piring ya. Itu bener-bener aku kurangin sampai jumlah ketiga sendok guys. Jadi setiap makan, mau makan siang atau makan sore, aku bener-bener makan cuma 3 sendok aja, dan di situ aku lebih banyakin ke lauk dan sayuran tuh. Dan selain itu juga tadi aku untuk kalori juga di setiap makanan yang aku makan tuh pasti aku cek dulu guys. Karena aku benar-benar konsisten di defisit kalori ini, jadi aku ngelakuinnya secara apa ya, setiap mau makan itu tuh aku cek dulu nih, bisa di Google, ada juga beberapa aplikasi yang bisa ngebantu kita. eh Contohnya kayak aku mau makan nasi goreng tuh kalorinya berapa sih gitu. Jadi nanti aku bisa tahu tuh berapa berapa kalori yang udah aku konsumsi, dan nanti setelah itu masih tersisa berapa gitu. Jadi aku
Jadi setiap harinya nggak akan melebihi dari kalori yang aku butuhin ya. Jadi di situ bakal ngebantu banget untuk kita menurunkan berat badan. Tuh. Dan selain nasi juga seperti makanan-makanan yang tadi beberapa yang udah kita bahas ya, seperti gorengan, makanan manis, itu juga aku skip ini untuk menjaga kalori harian aku agar tetap terjaga gitu. Karena sekarang kalau kita kayak makan goreng atau makanan-makanan manis, itu tuh kayak ibarat kue satu potong itu kalorinya udah berapa. Kayak es teh satu gelas itu kalorinya udah berapa, kayak gorengan satu potong itu kalorinya udah berapa. Jadi itu akan apa ya guys, kita makan nggak kenyang. Ibarat kita makan satu gorengan nih, kita nggak kenyang tapi kita ketagihan, padahal satu gorengan tuh kayak kalorinya tuh udah yang 270, apa bahkan sampai 300 gitu ya. Nanti kalau kita makan lebih dari itu, aduh nggak bisa bayangin seharian tuh cuma sekali makan tuh udah berapa ratus kalori aja yang kita konsumsi gitu loh ya kak. Jadi kenapa defisit kalori ini cukup penting ya, karena dengan defisit kalori ini kita bisa membatasi kalori harian kita tuh. Dan yang selanjutnya yaitu kita harus ngimbangin diri kalau mau sehat itu juga dengan workout. Jadi selain dengan menjaga pola makan, dengan berolahraga itu juga lebih baik guys. Itu akan lebih menyehatkan tubuh kita. Karena dengan mengeluarkan keringat sama aja kita itu kayak mendetoks tubuh. Jadi keringat kita bisa mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh kita gitu. Jadi itu juga sangat-sangat membantu kita untuk menurunkan berat badan. Salah satunya dengan workout. Workout adalah serangkaian latihan fisik yang dilakukan secara teratur untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh. Workout dapat dilakukan di tempat kebugaran atau di rumah dan dapat dilakukan oleh semua kalangan. Beberapa manfaat workout antara lain membakar kalori, menyehatkan jantung, serta mencegah obesitas dan mengurangi stres. Contoh workout yaitu squat, jumping jack, plank, gym, dan lain sebagainya. Jadi guys, untuk workout ini dulu aku juga konsisten untuk ngelakuin ya, karena aku itu kan waktu udah banyak banget habis di kerja. Jadi aku tuh gak sempet untuk olahraga ya kayak yang berat-berat kayak lari, bersepeda atau contohnya badminton dan lain-lain. Itu tuh kayak udah capek dulu gitu loh kalau udah pulang kerja tuh. Jadi untuk menggantikan itu aku ngelakuin workout di rumah. Jadi walaupun kita capek tapi kan kita tuh udah nggak harus keluar rumah lagi. Kita tinggal searching aja, kita lihat tutorial di YouTube aja. Ada di situ ada kardio, ada hit, ada kayak contohnya apa namanya, senam, kayak zumba dan lain sebagainya. Jadi kita tuh nggak perlu keluar dari rumah tapi kita bisa tetap ngelakuin olahraga di dalam rumah gitu loh. Jadi apalagi untuk kayak aku dulu ya, untuk nge-gym itu aku juga nggak ngelakuin ya guys, karena di waktu itu aku kayak malu banget di tubuh aku yang masih besar dan aku harus datang ke tempat gym, dan di tempat gym tuh mereka tubuhnya udah bagus-bagus itu kayaknya aku udah insecure duluan ya guys. Jadi aku nggak ngelakuin olahraga gym itu. Jadi ya itu aku lakuin dengan workout di rumah, dan aku lakuin workout itu dengan melihat tutorial-tutorial dari YouTube dan lain sebagainya tuh. Oke, kita lanjutin lagi. Yang ketujuh ada minum air putih minimal 2 liter per hari. Nah, ini juga guys. Dengan minum air putih yang cukup setiap hari memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, di antaranya menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu pencernaan, meningkatkan energi, membantu fungsi ginjal, dan lainnya. Jadi kalau kayak aku dulu ya guys, pengalaman aku dalam minum air putih ini, aku beli botol yang emang ukurannya 2 liter. Jadi untuk ngajarin diri aku konsisten minum terus secara terus menerus setiap harinya 2 liter, jadi aku emang
beli botol yang ukurannya 2 liter, jadi di situ aku isiin sampai penuh dan selama 1 hari itu aku harus ngabisin 1 botol itu. Bahkan kadang juga kurang ya, tergantung cuaca juga. Kalau cuaca lagi panas banget itu juga kadang 2 liter itu kurang buat aku gitu. Dan dengan minum air putih ini kayak benar-benar bisa bantu pencernaan aku, terutama di buang air kecil itu lancar banget. Jadi kayak ke perut, ke badan gitu jadi enteng, jadi plong gitu loh guys. Dan yang selanjutnya ada minum teh hijau. Selain air putih, minum teh hijau ini juga bagus banget untuk membantu penurunan berat badan kita karena teh hijau memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan, di antaranya kesehatan kulit, kesehatan jantung, penurunan berat badan, mengatasi diabetes dan lain-lain. Selain air putih tadi ya guys, jadi minum teh hijau ini bisa ngebantu pencernaan kita juga lancar, seperti buang air kecil dan buang air besar itu kayak yang biasanya susah ya. Aku dulu pengalamanku dulu kadang sampai 3-4 hari itu nggak buang air besar gitu guys, karena nggak tahu ya pencernaan aku yang terhambat atau seperti apa. Tapi setelah aku rutin minum teh hijau juga selama sehari, kadang aku minum sekali atau aku juga kadang minum 2 kali gitu tuh, setiap harinya pencernaan aku jadi lancar gitu. Jadi mau buang air kecil atau buang air besar itu pasti setiap hari bisa apa ya, lancar banget, bisa bikin perut aku jadi rasanya gak sesak, bisa bikin kayak apa ya, badan itu enteng gitu loh. Jadi teh hijau ini juga membantu dalam penurunan berat badan aku. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku bagiin ke kalian, sedikit tips ya dari aku, semoga bermanfaat buat banyak orang. Dan mungkin kalau ada yang mau ngasih saran atau tips, eh, bisa tulis langsung di kolom komentar ya. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi, bahkan di lain kesempatan nanti aku juga bisa ngasih tips-tips yang lain buat kalian lagi. Dan terima kasih untuk waktunya. Thanks for watching guys. Bye bye.